Dengan manusia, Iya, panjang lehernya mau seberapa? panjang leher. Belum pernah kepikiran sih panjang leher ya. 10 sampai 12 cm deh. Siap, laksanakan. Panjang lehernya mau seberapa? Panjang leher mau sekitar 60 sentian. Makin panjang makin elegan. Lumayan panjang ya. Tapi nggak apa-apa, itu badan kamu juga di daftar list ditentuin sekitar 60 sentian. Artinya panjang leher dan panjang badan kamu itu hampir sama loh. Oh, nggak apa-apa. Kan lehernya nggak berdiri tegak terus, bakal meliuk gitu. 2 meter. Jerapah, itu kepanjangan. Nggak boleh. Ya boleh aja, tapi nggak semua yang panjang itu bagus loh. Kamu harus pertimbangkan keseimbangan juga. Yaudah, nggak apa-apa. 2 meter aja. Biar aku gampang ngambil daun di tempat yang tinggi. Ya udah. Panjang lehernya mau seberapa? Leher? Apa itu? Leher itu yang di antara kepala dan tubuh. Nggak usah deh. Loh, kamu nggak mau punya leher? Dari tadi pada minta leher panjang-panjang. Sekarang tiba-tiba ada yang nggak mau punya leher. Gimana sih? Udah kan interviewnya? Udah ya, aku mau lanjut nonton. Nonton? Nonton apa? Oh ini aku lagi nonton Zombie 4. Dom 54? Nggak tahu kan? Ini drama Thailand yang baru banget rilis, pokoknya tentang wabah misterius yang bikin orang-orang tuh jadi zombie. Aku suka banget yang tentang zombie-zombie. Nah, ini tuh ceritanya tentang sekelompok mahasiswa yang terjebak di kampus pinggiran kota gitu. Terus mereka tuh berusaha buat bertahan hidup di kampus itu sebagai tameng mereka. Cuma yang namanya wabah zombie kan nggak bisa kemana-mana ya. Terus stok makanan mereka gitu mulai menipis gitu loh. Bikin tegang gitu ya, kayaknya seru banget deh. Seru lah, coba deh nonton di Lok-Lok. Udah ya, aku mau nonton dulu. Ketika anak negeri pindah ke swasta. Nah gitu deh anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semua udah ngerti ya? Udah bel ya? Ayo kita istirahat. Ingat yang mau ke toilet diselesaikan saat istirahat ya. Ibu nggak mau nanti ada yang ke toilet di pelajaran ibu. Woi anak baru, cari angin yuk. Nggak denger nih anak ya? Woi anak baru. Hah? Kenapa? Lu ngapa dah? Kebelet banget nih. Ya ke toilet lah sana. Gue tahu. Lu belum tahu toiletnya di mana ya? Mau gue anterin? Enggak, bukan gitu. Aku tahu sih toiletnya di mana. Ya terus, buru sana ke toilet. Awas lo ngompol. Nggak mau toilet sekolah jorok, serem, bau lagi, nggak nyaman. Itu toilet sekolah lu dulu kali. Hah? Toilet sekolah swasta mah bersih. Hah, masa sih? Serius anjir, sini ikut gua. Halo Bu. Oh iya nak, halo nak, silakan. Wah anjir, ada cleaning service-nya wah. Nih, bersih kan? Tuh, orang selalu ada yang bersihin kok. Loh iya, kok kayak toilet mall? Perasaan sekolah gua dulu corok deh. Ya iya, makanya nggak usah ditahan. Cepetan sana, gua tungguin di sini. Oke, tungguin ya. Sumpah ini lagu Mr. JW bikin kecanduan coy. Mr. DIY, ini ada, itu ada, Mr. DIY. Event apa nih ya? Tonton sampai habis. Yahoo, minna genki. Aku ke Mr. DIY dan kaget banget. Mechakucha hirokatta. BTW ini yang di Duta Plaza Denpasar. Hal pertama yang menarik perhatian adalah boneka-boneka lucu banget. BTW ini aku nyasar saking luasnya. Mama. Selain barang gemas, ada perabotan juga. Terus lihat deh, ini Barbie yang ngingetin masa kecil banget. Ini aku nemu stiker lucu langsung beli. Ada gelas-gelas gemes juga. Di sini aku langsung kalap banget sama kalung-kalungan ini. Terus aku beli banyak jepit lucu juga. Nah, mite. Mecha kawaii yo ne, yabai yo ne. Bahkan ada barang untuk pet juga. Langsung beliin anabul sisir. Ada jam-jam kayak gini juga. Beli gantungan boneka gini. Setelah puas belanja, jangan lupa bayar. Kalap dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi di Mr. JW ini ada tantangan main bola gitu. Kamu bisa main ini tanpa ada minimal belanja. Cara mainnya gampang banget. Tinggal lempar bolanya sampai membentuk baris sejajar. Jadi ini tuh bakal ada 2 babak. Babak kualifikasi dan final. Kalau menang total hadiahnya ada sampai 275 juta. Untuk info lebih lanjut bisa cek di sini. Buruan ke Mr. DIY dan main ini. Perbedaan orang Jepang dan Indonesia ketika di toilet. Orang Indonesia ketika di toilet Jepang. Akhirnya lega juga. Dari tadi udah kebelet banget. BTW semprotan mana ya? Hah, bentar. Ini gak ada semprotan air. Anjir, terus aku pakai apa dong? Di sini cuma ada tisu, tapi kalau tisu kan nggak bersih ya. At least tisu basah lah. Aduh, ini apaan lagi? Di samping toiletnya ada banyak tombol, tapi bahasa Jepang nggak ngerti apa-apa. Ntar kalau salah pencet terus toiletnya rusak gimana? Orang Jepang ketika di toilet Indonesia.
感じ。てかインドネシアトイレ探すの難かったな。ティッシュない。ちょっと待った、マジティッシュないとか絶対ありえない。ちょっと待った、何で拭けばいいんだ。よりによってティッシュ持ってきてない。ハンカチしかねえよ。どうしよう。マジ。Kakak pacarnya Aidan ya? Iya, and what's wrong with it? Kayaknya ada yang perlu aku sampaikan deh tentang dia. Akhir-akhir ini aku dibuat salfok sama komentar-komentar yang agak bikin sedih. Aku ngerti kok komentar itu konteksnya dalam bentuk bercandaan kan? Makanya nih namanya aku blur aja ya. Jadi kalian kalau nemuin komentarnya jangan diserang. I know, mungkin di konten dia si Idan itu terlihat messy dan sangat aneh. Tapi aslinya manusia normal kok. Jadi aku mau ceritain tentang dia dikit ya. Jadi, aku pertama kali ketemu Idan itu di tahun 2023. Waktu itu aku lagi ke Beach Walk Bali buat nemenin kakak aku ketemu temennya. Kebetulan ternyata waktu itu Idan lagi di sana juga, dan ternyata kebetulannya lagi teman kakakku ini tuh temennya si Idan. Singkat cerita, karena aku suka sama konten dia, aku minta fotoan, dan waktu itu aku di fallback tiba-tiba. Sampai akhirnya untuk beberapa bulan kita sering DM-an. Tapi karena kesibukanku, aku sempat nggak bisa dihubungin yang menyebabkan komunikasi kita terhenti sejenak. Nah sekarang kita lompat ke tahun 2024 di bulan Juli. Waktu itu aku tiba-tiba dapat kerjaan yang mengharuskan aku ke Jakarta. But it was my first time and aku nggak punya teman di sana. Jadi aku hubungin Idan lagi untuk minta tolong jadi teman aku selama 3 hari aku di sana. And he was so kind. Dalam padatnya jadwal dia ngiyain permintaan aku and literally taking care of me 3 hari. Nemenin aku full 3 hari selain saat aku harus ke hotel untuk tidur. Dan saat itu aku bener-bener dibuat nyaman banget. Dan ya, ada kita yang sekarang deh. Dia itu orangnya baik tahu. Dia yang awalnya punya suara yang besar saat ngomong. Saat tahu aku fragile, dia langsung mengubah cara bicara, nada bicara, bahkan tutur katanya juga dia ubah. Table manners dia bagus, dia gentle juga, ada sisi romantis juga. Terus dia juga punya cute side tahu. Ya walaupun kadang dibikin nangis sih sama kejahilan dia, tapi dia baik kok. Jadi kalau komentar tentang dia yang baik-baik ya. Jangan dibilang gak cocok. Geser terus. Lanjut. Ganti. Yahoo minna genki? Miu miu. Hari ini mau ke Yuna Studio. Punten. Kyo wa fuku chan mo shashin gambar ya. BTW enak banget di sini ternyata bisa pinjem baju-baju gini. Terus ada aksesoris kayak gini juga. Seperti biasa perempuan kalau menemui kaca tuh nggak bisa ya tanpa foto. Mana tempatnya cozy banget, langsung kayak rumah sendiri deh jadinya. Dewa, satsue hajimemashou. Pertama kita foto tanpa aksesoris. Pertama ya, 1, 2, 3. Random banget kan? Itu dia teknikku biar dapat foto yang bagus. Lanjut foto sebentar pakai aksesoris. Ini tuh namanya basic self photo. Tsuzuite self photo projector. Jadi kita juga saling bagi waktu biar dapat foto sendiri. Sumpah ini experience yang seru banget. Berasa jadi model. Lanjut ini yang bertiga lagi. Banyak banget motif proyektornya sampai kita tuh bingung mau pakai yang mana. Sugoi tanushi yo. Dan ini dia hasil-hasil foto yang kita dapat. Lucu kan? Oh ya di sini itu pet friendly, jadi kalian boleh bawa pet kalian untuk fotoan. Dan selesai foto kita boleh langsung pilih-pilih foto untuk dijadiin kolase. Dan ini tuh udah include semua soft file gratis. Cobain deh foto di sini. Perbedaan murid yang sekolahnya dekat dan sekolahnya jauh. Yang sekolahnya jauh, aduh, udah telat, udah jam 6.35, udah telat banget, aduh gimana nih, udah telat, harus berangkat, aduh makanya di sekolah aja deh, aduh gimana nih. Meanwhile yang sekolahnya dekat, masih jam 6.35, aduh gak apa-apa deh, nantian aja berangkatnya juga kan 5 menit udah nyampe. Mending maskeran dulu pakai Hogwarts clay stick dari Glad to Glow. Untung ada clay sticknya ini, jadi gampang di-apply gitu deh, gak bikin ribet. Terus masih ada waktu juga sampai jam masuk. Aduh, enak banget sekolahnya deket. Menurutmu manusia itu apa? Manusia, mereka makhluk paling keren di dunia. Mereka baik, kasih kita makan, ajak main, kayak Tuhan. Wih, keren. Oh, babu itu namanya manusia. Nggak tahu sih, ya baik sih dia ngasih aku makan, bersihin kotoran aku, tapi ya nggak gimana-gimana, ya udah gitu aja. Oke, apa yang bikin kamu merasa senang? Yang pastinya pas mereka ngajak aku main, terus aku suka banget juga kalau mereka melakukan hal seperti ini ke aku. Enak banget. Oh, kamu suka dipet-pet ya? Apa yang bikin kamu merasa senang? Ngeliat muka babunya kesel kali ya, apalagi kalau habis aku kotorin tuh kasurnya. Muka shocknya itu loh, tapi mereka nggak bisa marah, soalnya kita lucu. Hah? Kalau yang bikin kamu sedih apa? Yang paling bikin aku sedih itu kalau majikan aku sedih, aku jadi ikut sedih. Terus aku juga sedih kalau mereka pulang lama. Apalagi kalau pulang terus ada bau hewan lain, aku jadi cemburu. Begitu ya. Kalau yang bikin kamu sedih apa?
yang bikin gue sedih ya? Gue sebenarnya sedih sih kalau babu itu cuekin gue, tapi gue juga nggak mau personal space gue diganggu. Maksudnya kayak perhatiin gue, tapi jangan perhatiin gue, ngerti gak sih? Jadi mau lu apa? Kalau bisa ngomong ke manusia, mau bilang apa? Kalau bisa ngomong, aku pengen bilang makasih dulu yang pertama pastinya. Terus aku pengen minta maaf juga, aku masih sering ngelakuin kesalahan. Terus aku pengen jadi teman ngobrol dia. Baik banget kamu anjing. Kalau bisa ngomong ke manusia, mau bilang apa? Ngomong ke manusia, apa ya? Itu makanan gue diganti dong, itu mulu, bosen gue. Minimal salmon.